Sekalian, karena pembicaraan semakin hangat, supaya lebih terdengar lebih jelas apa yang akan diutarakan Pak Arsul Sani, ada baiknya kita membuka jarak, tapi tetap dengan menjaga jarak untuk supaya menghindari penyebaran virus corona. Mari Pak, kita buka Pak. Baik, terima kasih. Pak Arsul Sani, tadi kita sudah lebih dalam tentang Bapak berjalur berkarir di politisi, khususnya di Partai Persatuan Bangunan. Nah, kebetulan kali ini kan kita tinggal 2 bulan lagi akan melangsungkan muktamar mengadakan muktamar, walaupun mungkin sudah tahu ujung-ujungnya akan memilih ketua umum. Tapi kenapa muktamar ini baru diselenggarakan sekarang gitu? Biasanya kan ini sebelum akan pemilihan umum atau sesudah pemilihan umum. Ini kan pemilihan umum khususnya Pilpres ini berjalan lama nih, udah hampir 11 bulan. Mungkin bisa diutarakan Pak. Ya, begini. Sebelumnya terima kasih nih Mapos TV berkenan untuk mewawancarai soal muktamar P3 ini. Jadi memang kan muktamar itu di P3 merupakan forum permusyawaratan tertinggi yang antara lain untuk memilih ketua umum periode yang akan datang. Tidak hanya memilih ketua umum saja tentunya banyak hal soal program partai, keputusan politik, rekomendasi yang harus dijalankan oleh pengurus partai itu juga akan diputuskan di sana. Nah, pertanyaannya kenapa kok baru sekarang muktamar? Padahal semua partai politik sudah menyelenggarakan forum permusyawaratan tertingginya lah. Ada yang namanya kongres, ada yang namanya munas. Ya memang karena di anggaran dasar, anggaran rumah tangga P3 ini sudah diatur bahwa muktamar itu diselenggarakan 5 tahun sekali Nah, terakhir kami menyelenggarakan muktamar itu di bulan April 2016 Nah, karena itu 5 tahunannya malah masih April 2021. Nah, tetapi kami putuskan untuk lebih mempercepat. Kenapa? Agar memberikan kesempatan kepada P3 dalam rangka persiapan menghadapi pemilu tahun 2024 itu punya waktu yang lebih panjang untuk melakukan konsolidasi kepartean. Banyak hal kan yang tentu harus dipersiapkan lebih baik lagi. Misalnya bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi yang nanti muaranya adalah kalau dilakukan verifikasi partai politik lagi sudah siap Yang kedua, kalau sudah tersusun kepengurusan yang definitif yang baru, maka pengurus yang baru bisa langsung bekerja untuk mempersiapkan orang-orang yang nanti akan jadi calon baik di DPR RI, provinsi maupun di DPRD kabupaten kota. Dan yang ketiga tentu karena yang namanya partai itu membutuhkan juga pendanaan, meskipun juga tetap harus dicari dengan jalan-jalan yang halalan toyiban, begitu maka tentu kemudian pengurus punya waktu untuk katakanlah menyiapkan strategi pembiayaan P3 dalam hal ini. Gitu. Mungkin masih pertanyaan mendasar Pak, kenapa diselenggarakan di Makassar gitu loh Pak? Begini, pertama saya harus sampaikan bahwa apa yang berkembang disampaikan oleh teman-teman rencana muktamar di Makassar itu bukan sesuatu yang sudah final. Jadi bisa saja, apalagi ini kan di tengah pandemi COVID, itu nanti ditetapkan kota yang lain. Tapi memang sementara ini kami memilih Makassar Apakah kemudian tetap akan di Makassar atau pindah ke kota lain, tentu nanti melihat perkembangan dalam 1-2 minggu yang akan datang. Ada kandidat Pak selain Makassar? Jadi pertimbangannya seperti ini. Kalau di Makassar itu kebetulan muktamar selama ini selalu di Pulau Jawa Nah, Sulawesi Selatan itu kalau dilihat dari waktu ke waktu kontribusi suaranya terhadap P3 itu cukup besar. Jadi ini katakanlah penghormatan lah kepada teman-teman di Sulawesi Selatan untuk bermuktamar di sana sebagai
apresiasilah terhadap kerja keras teman-teman tersebut selama ini untuk kebesaran atau untuk tetap bertahannya P3 itu. Bukan karena Pak Soeharto Manoarfa berasal dari sana atau dukungan akan pasti dari Makassar? Begini ya, ini nggak ada urusannya dengan Pak Soeharto. Pak Soeharto kan hanya salah satu calon ketua umum, ya kan. Nanti yang memilih kan para muktamirin, peserta muktamar. Siapa yang dipilih kita juga belum tahu. Dan Pak Soeharto tidak ada kaitannya dengan Sulawesi Selatan. Pak Soeharto memang berasal keluarga besarnya dari Gorontalo, ya, provinsi Gorontalo, bukan Sulawesi Selatan, tetapi beliau ya besar di Malang, Jawa Timur, dan kemudian kuliah di ITB di Bandung, ya. Jadi beliau ini titik-titik koneksinya banyak, ya, tapi malah justru tidak ada di Makassar atau Sulawesi Selatan, gitu. Tapi apakah isu yang berkembang dari DPW Makassar akan memilih Pak Soeharto? Kita tidak tahu lah ya. Mau memilih siapa ya, itu kan haknya pemegang suara. Dalam hal ini DPW-DPW dan DPC-DPC ya. Bagi kami, bagi saya dan teman-teman yang ada di DPP, yang paling penting muktamar ini harus diselenggarakan secara demokratis, secara fair. Semua ya kader, pengurus yang memang menurut anggaran dasar punya hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan, ya harus diberi kesempatan. Di sanalah berkontestasi, ya. Itu yang menjadi komitmen kami, komitmen saya khususnya sebagai Sekretaris Jenderal, ya, yang menjadi penanggung jawab muktamar. Jadi tidak boleh kemudian muktamar ini menjadi forum untuk menjegal seseorang, ya. Padahal dia memenuhi syarat untuk menjadi calon ketua umum. Nah, itu saja. Boleh tahu Pak, kalau di Makassar atau Sulawesi ada berapa DPC ya Pak ya di sana P3? Saya tidak ingat persis ya, tetapi kan kalau tidak salah ada hampir 20-an lah ya DPC dan DPW. Kalau bicara soal suara ya, yang DPC-nya paling besar itu adalah Jawa Timur. Setelah itu Jawa Tengah. Jawa Timur itu ada 36-35an lah ya. Itu setelah itu Jawa Tengah. Jadi bukan karena itu. Semata-mata pertimbangannya karena ya kita ingin bermuktamar di luar Pulau Jawa saja. Kenapa kok pilihannya itu? Yang kedua kan kita tahu juga kota-kota besar di Jawa, Jakarta, ya, Surabaya. Ini zona merahnya terus-menerus, begitu kan itu ya, terkait dengan pandemi COVID itu. Pak, ini muktamar keberapa Pak? Belum disebutkan. Ini muktamar yang temanya apa yang diusung? Ini muktamar ke-9. Ya. Nah, temanya ya memang belum kita fikskan. Banyak usulan tema ya. Insya Allah dalam minggu depan ini kita sudah akan launching. Jadi sana sudah fikskan ya. Usulannya banyak ini tema. Jadi saya belum berani menjawab ya. Karena kecenderungannya mungkin sebenarnya apa sih Pak yang pengen dicapai? Akhirnya temanya mengerucut ke sana Pak. Ya temanya kan begini. P3 ini sebagai partai Islam ya. Kita itu ya ingin ya sebuah warna keislaman yang rahmatan lil alamin. Ya. Nah, termasuk di dalamnya P3 sebagai partai Islam ingin agar konsensus bernegara kita ya, yang kemudian menjadi 4 pilar MPR itu ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu kita teguhkan, kita pegang erat ya. Jadi jangan sampai ya di P3 ini ada pikiran-pikiran, ada orang-orang gitu ya yang ingin keluar dari 4 konsensus bernegara kita. Nah, muktamar ini akan menjadi forum untuk meneguhkan itu, meneguhkan keindonesiaan kita ya, juga menguatkan ya Islam rahmatan lil alamin ya di negara ini, di lingkungan P3 terutama ya, itu yang ingin kita capai. Ya. Pak, tadi kan di awal saya termasuk Bapak mengiyakan salah satu dari agenda muktamar itu kan adalah memilih ketua umum.
Dan Bapak sudah menyebutkan kalau tidak ada persyaratan kalau di P3. Ya. Artinya semua Bukan orang, tidak ada persyaratan. maksudnya persyaratan dari Tidak jumlah ada dukungan. persyaratan yang membuat seorang kader itu akan tercegah, ya, oke. selain dari yang ditentukan di anggaran dasar. Artinya maksud saya dari ada minimal dukungan gitu maksudnya dari DPC. Artinya dari situ semua orang bisa maju dong asal mungkin kader P3, Pak. Jadi begini, syarat yang ditentukan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk menjadi ketua umum P3 dan juga sekjen P3, ya, itu harus pernah duduk satu periode di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Satu periode. Satu periode itu hitungan 5 tahun nggak, Pak? 5 tahun, sekitar 5 tahun. Oke. Atau pernah menjadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan. Nah, jadi kalau dia pernah seperti itu, ya, maka kemudian ada Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Wilayah yang mencalonkan dia, maka dia berhak untuk jadi calon ketua umum. Kami tidak ingin ada pembatasan, misalnya harus ada minimal sekian persen DPC Itu maksud saya. dan atau DPW yang mencalonkan yang bersangkutan, baru kemudian dia bisa menjadi calon ketua umum. Kami tidak ingin seperti itu, ya. Kenapa kok tidak ingin seperti itu? Ya karena memang kita ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya, ya, kepada kader, ya, yang merasa mampu untuk menjadi ketua umum P3, ya silakan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan, ya. Yang penting benar-benar mampu, ya, jangan kegeeran, gede rumongso gitu. Rumongso mampu padahal tidak mampu, ya berpikir juga kalau seperti itu. Artinya apa benar pantas saya jadi ketua umum DPP P3 gitu. Pak, sekarang ini siapa sih Pak bursa ketua umum yang sedang Bapak ketahui yang beredar sekarang, Ya. Pak? Dan gimana pemetaannya, Pak, kalau boleh tahu sedikit? Kalau kita lihat apa yang berkembang di media, saya kira juga sudah disebutkan, ya, sejumlah nama. Ada pelaksana tugas ketua umum DPP P3 saat ini, Pak Haji Suharto Monarfa, yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, ya. Ada juga Pak Haji Muhammad Mardiono, ya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang sekaligus juga Ketua Majelis Pertimbangan Partai DPP P3 MPP, ya, MPP. Ada juga, ya, politikus senior, kader senior, ya, pernah juga jadi salah satu ketua di DPP P3, Pak Haji Ahmad Mukhowam, ya. Nama saya juga disebut, gitu kan, orang nyebut kan nggak dilarang, gitu, ya. Kemudian juga ada misalnya Pak Haji Amir Uskara, ketua fraksi P3 DPR RI saat ini. Itu yang dari internal. Ada juga tokoh-tokoh yang dulu pernah di P3 tapi kemudian meninggalkan P3, seperti Ibu Hajah Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Kemudian ada Mas Saifullah Yusuf Gus Ipul, mantan Wagub Jawa Timur selama 2 periode. Nah, itu memang kemudian disebut juga, diusulkan. Bahkan ada juga yang dari luar, belum pernah ada di Siapa P3. tuh, Pak? Ya, Pak Sandiaga Uno misalnya, ya, itu juga disebut-sebut. Ya, boleh-boleh saja, ya. Tetapi kalau yang memang dari eksternal, sebut saja begitu, itu masalahnya akan terhalang dengan persyaratan yang Nah, itu saya baru ngomong aja, Bapak. Apa itu nanti, ya kan, itu kan tatip, ya, Pak. Ya. Itu bisa dirombak gitu. Apa bisa kira-kira dimungkinkan gitu, Pak? Kalau mayoritas muktamirin pengen, Pak. Aturan, ya, apapun yang ada di dunia ini, bukan kitab suci. Oke. Ya, jadi secara teori bisa dibuka. Tetapi persoalannya apakah kita akan merubah aturan itu, ya. Nah, kami pada umumnya di P3 itu saat ini tidak berkeinginan untuk membuat peraturan itu. Karena apa? Karena P3 itu sejak didirikan itu sudah ditekadkan menjadi partai kader. Ya. Jadi kalau mau jadi pimpinan di P3, ya harus ada proses kaderisasi dulu, ya. Nah, kaderisasi itu
tunjukkan dengan apa? Pertama menjadi anggota lebih dulu, kemudian menjadi pengurus, ya. Ada proses interaksi yang katakanlah satu periode paling tidak itu dianggap cukup ya selama 5 tahun dengan kalangan internal P3. Setelah itu silahkan kalau mau memimpin. Kan seperti saya, nggak ucuk-ucuk masuk P3 terus pingin jadi ketua umum, kan nggak boleh seperti itu ya, harus dulu satu periode menjalani ya. Kalau sekarang saya karena sudah lebih dari satu periode boleh kalau mau mencalonkan dicalonkan, tetapi saya soal bahwa saya tidak mau mencalonkan atau dicalonkan itu soal lain ya. Nah jadi karena ini partai kader dan ini yang menjadi daya pembeda, distinctiveness feature antara P3 dengan katakanlah partai-partai terutama yang lahir setelah reformasi, ya sebaiknya ya jangan diubah. Tapi memang P3 dan saya kira partai apapun itu kan perlu juga ya merekrut orang-orang baru, menampung orang-orang baru, mengajak orang-orang baru, apalagi orang-orang hebat seperti Pak Sandiaga Uno atau siapa sajalah gitu ya, untuk masuk ke dalam P3. Tapi kan kemudian pertanyaannya tidak harus menjadi orang yang nomor 1, boleh jadi orang nomor 2-nya kan. Gitu kan? Itu. Misalnya wakil ketua umum, boleh gitu ya, boleh, karena itu tidak dihalangi. Baru kemudian di muktamar yang akan datang ya, boleh kemudian menjadi ketua umum setelah satu periode. Selain tadi mungkin memang ada yang prasyarat yang menghalangi ya Pak ya, harus di DPP, di DPW itu satu periode segala macam. Tapi kan ini kan Pak, ketua umum itu kan yang akan dijual Pak. Ya. Akan dijual, tidak hanya dijual di partainya, tapi dijual juga mungkin dimungkinkan untuk menjadi calon presiden 2024. Nah, kecenderungan kecenderungan ini kan P3 terus turun menurun. Artinya mungkin harus ada orang yang kira-kira mungkin yang bisa mengangkat gitu suara P3 ini paling tidak stabil gitu. Kecenderungan ini kayaknya kalau di beberapa survei kayaknya. Ini gimana Pak? Ada jalan tengah gak untuk mengatasi yang tadi, atau tetap bersikuku emang harus itu persyaratannya Pak? Begini, ya, bahwa partai itu perlu figur-figur publik, ya, public figure itu iya, karena tidak bisa dipungkiri itu akan menaikkan elektabilitas partai. Tapi kan sekali lagi tidak harus jadi ketua umum. Bisa saja dia masuk P3 tidak jadi ketua umum, tapi kita dorong menjadi capres atau cawapres nanti, ya kan? Itu bisa saja.